Apakah Anda tahu bagaimana kepala silinder diperbaharui di Pakistan? Hanya dengan Rp5.000 bisa digunakan kembali dengan normal. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan perbaikan canggih, kepala silinder yang diperbaiki terlihat seperti baru. Kepala silinder ini mengalami deformasi serius karena suhu tinggi mesin. Namun, suku cadang truk impor sangat mahal. Jadi pemiliknya membawanya ke bengkel spesialis di Peshawar, bersiap menghabiskan Rp5.000 untuk peremajaan total. Dengan cepatnya, para ahli membongkar. Dan setelah melepas katup, mereka juga perlu menggunakan penyangga buatan sendiri. Melakukan pembersihan menyeluruh pada bagian dalam kepala silinder mesin yang telah menempuh 600.000 km ini. Karbon yang menumpuk di dalam sudah sangat mempengaruhi kinerja katup. Telah sedikit melonggarkan dengan obeng, perlu menggunakan kepala penghalus untuk pembersihan lebih lanjut guna memastikan tidak ada sisa karbon di dinding dalam. Setelah para ahli melakukan penghalusan sederhana pada katup, noda tanah di permukaan juga perlu dihilangkan agar tidak mempengaruhi proses peremajaan selanjutnya. Selanjutnya, saluran masuk dan keluar katup perlu dibersihkan. Memastikan semua karbon yang teradsorpsi terlepas sepenuhnya. Pembersihan juga merupakan pekerjaan penting dalam peremajaan kepala silinder. Meskipun mereka tidak memiliki mesin pembersih ultrasonik yang canggih, efisiensi pembersihannya tetap sangat cepat. Kan penggaruknya juga digunakan dengan sangat terampil. Setelah proses pertama oleh para ahli, perlu menggunakan pasir untuk menghaluskan permukaan baja, tidak hanya untuk menghilangkan karbon di permukaan, tetapi juga untuk menghindari deformasi yang terlalu besar pada permukaan baja. Setelah para ahli melakukan perbandingan sederhana dengan penggaris baja, harus menggunakan sumbat kayu untuk menutup semua saluran air. Ini karena mereka tidak menggunakan cairan pendingin secara teratur. Ketika menggunakan air sungai biasa, suhu yang meningkat akan menyebabkan banyak kerak terbentuk di dalam. Ini akan sangat mengurangi pendinginan mesin. Setelah para ahli menutup semua lubang, perlu menambahkan asam oksalat yang diencerkan ke dalam agar seluruh bagian dalam dapat bersentuhan langsung dengan asam oksalat. Setelah asam oksalat sepenuhnya dituangkan, perlu memeriksa sumbat kayu secara sederhana untuk mencegah kebocoran asam oksalat. Setelah itu, kepala silinder harus sepenuhnya ditutup dan dibiarkan diam selama 10 menit. Tujuan utamanya adalah menunggu reaksi antara asam oksalat dan kerak, kemudian setelah itu mencabut sumbat kayu, akan terjadi penyemprotan. Ini karena selama proses reaksi akan menghasilkan gas, ruang tertutup akan meningkatkan tekanan di dalam. Setelah para ahli dengan cepat melepas sumbat kayu, kerak di dalam sudah sepenuhnya dibersihkan, tetapi pada saat ini pasti belum memenuhi standar penggunaan. Untuk mencegah adanya sisa karbon yang tertinggal di dalam, pet tembaga injektor dari 6 silinder juga perlu dilepas. Meskipun kesulitan dalam melepas set tersebut sangat besar, untungnya mereka memiliki alat buatan sendiri, sehingga seluruh proses berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya, dinding bagian dalam juga dihaluskan dan dipoles, agar kepala silinder dapat kembali ke kondisi pabrik semaksimal mungkin. Setelah semua persiapan sebelum perbaikan selesai, mereka juga perlu menggunakan mesin fries berkualitas tinggi, untuk memotong seluruh permukaan baja, sehingga bagian yang terdeformasi dapat diperbaiki. Meskipun ketebalan seluruh kepala silinder akan berkurang, asalkan ketebalan pemotongan dikontrol dengan ketat, tidak akan mempengaruhi penggunaan kepala silinder yang normal. Setelah diproses dengan mesin fries selama setengah jam, permukaan baja sekarang sudah sepenuhnya rata. Dengan kebutuhan untuk meningkatkan kecocokan dudukan katup, semua 24 dudukan katup harus digiling. Permukaan tanah masih akan menyisakan goresan yang tidak perlu. Setelah permukaan baja mencapai kilau yang sempurna, para ahli juga perlu menghaluskan dan memoles semua katup, agar endapan karbon di permukaan dapat dihilangkan dengan bersih. Meskipun pemilik mobil tidak memilih untuk mengganti, setelah peremajaan sederhana, katup tersebut masih dapat digunakan. Setelah katup diposisikan kembali, pemeriksaan dilakukan melalui alat penyekat, untuk memastikan katup sejajar dengan permukaan rata. Namun, karena semua dudukan katup telah digiling, oleh karena itu, para ahli juga perlu menggunakan pasta penggiling, untuk menghaluskan semua katup secara manual, untuk meningkatkan kecocokan keseluruhan antara keduanya. Setelah para ahli menghaluskan dari siang hingga malam, sekarang semua katup telah mencapai standar penggunaan naik. Kemudian semua katup diberi tanda yang sesuai, karena setelah digiling, posisi tidak boleh diubah sembarangan. Untuk memastikan kepala silinder bebas dari noda oli, perlu dilakukan pencucian menyeluruh dengan diesel, agar permukaan kepala silinder tetap bersih tanpa noda. Mengembalikan ke kondisi saat baru keluar dari pabrik. Setelah pencucian selesai, oleskan minyak mesin pada katup, agar semua katup mendapatkan pelumasan yang cukup. Saat ini, setelah dicuci dengan diesel, pegas katup harus dipasang pada tempatnya menggunakan alat. Jika pengujian dengan palu tidak menunjukkan kesalahan, maka kepala silinder ini telah selesai diperbaharui.